Salam jumpa, bertemu lagi dengan saya, nama Lili Joko Wahyudi, dengan NIM 2119T1474. Di sini saya akan memberikan paparan atau tutorial tentang tugas saya, yaitu tentang perancangan sistem informasi absensi pegawai berbasis web di kantor FRI. Sebagai pendahuluan, yaitu latar belakang dari masalah, yaitu absensi kehadiran pegawai merupakan faktor penting bagi sebuah instansi untuk mencapai tujuan. Hal ini berkaitan dengan disiplin dan berdampak pada kinerja dari masing-masing pegawai. Yang mana absensi itu sangat berguna untuk memberikan reward and punishment, penghargaan terhadap pegawai yang disiplin, yang melakukan kinerja dengan baik, yang mana nanti akan digunakan sebagai promosi. Salah satu faktor yang menunjang adalah absensi atau daftar kehadiran pegawai. Namun dengan perkembangan zaman, absensi kehadiran yang dulu dilakukan secara manual, yaitu dengan mencentrang pada lembar kerja, mempunyai kendala, yaitu lambatnya pengiriman ke kesatuan. Karena pada saat mengerjakan absensi manual, nanti butuh waktu atau proses untuk mengontrol dan juga terkendala dengan pengiriman absensi tersebut di instansi yang lebih atas. Maka dari itu, untuk efisiensi waktu, maka dibutuhkan suatu perangkat yang dapat membantu mempercepat proses sehingga nanti di instansi atas dapat mengetahui secara cepat absensi kehadiran, yaitu absensi masuk kerja maupun absensi pulang kerja. Di era digital sekarang menuntut keakuratan dan keautentikan absensi dengan cara fingerprint. Pada fingerprint ini sudah dilakukan di beberapa instansi, yaitu di instansi pendidikan, perkantoran. Dan ini bisa diterapkan di semua lembaga perkantoran atau di tempat pendidikan, karena fingerprint itu dapat digunakan sebagai bukti nyata bahwa si pegawai itu telah melakukan absensi. Untuk laporan absensi personal dapat dikirimkan secara real time dengan aplikasi berbasis web. Dengan aplikasi web, dengan perangkat smartphone atau komputer, kita bisa melakukan absensi dengan cepat dan hasilnya dapat terkirim langsung, tentu saja dengan media internet. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasikan. Sistem absensi secara manual membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghimpun absensi. Jadi, pola manual kurang efektif diterapkan pada saat sekarang. Karena absensi harus dilakukan dengan cepat sebelum pegawai itu melakukan tugas kinerjanya. 2. Permintaan absensi ke kesatuan AS kurang efektif karena harus melaksanakan pengiriman yang tidak real time. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Yang ketiga, belum bisa memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana sistem manual yang selama ini berjalan dapat diganti dengan sistem berbasis web yang lebih cepat dan lebih akurat. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi absensi berbasis web dapat membantu
mempercepat proses tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi absensi berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL pada kantor LPRI. Jadi basis datanya menggunakan PHP dan MySQL. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, satu, untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan pada sistem absensi di kantor LPRI. Yang kedua, untuk membuat sistem informasi berbasis web. Yang ketiga, untuk mengetahui analisa dan pengujian sistem informasi berbasis web. Kegunaan perancangan. Kegunaan penelitian bagi kantor LPRI adalah hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang terkait dengan sistem informasi absensi manual yang sedang berjalan pada saat ini. Batasan masalah. Untuk penelitian diberikan batasan masalah pada sistem pembacanya. Sistem informasi absensi berbasis web menggunakan pemrograman web dan MySQL sebagai database-nya. Pengisian absensi dilakukan oleh pegawai di kantor LPRI setempat. Metode pengembangan. Berikutnya adalah prototype. Prototipenya yaitu pertama identifikasi kebutuhan, yaitu si pemakai menjelaskan kebutuhan sistem. Pengembang membuat prototipe. Di sini digambarkan identifikasi kebutuhan dan membuat prototipe. Sedangkan berikutnya adalah menguji prototipe. Menguji prototipe dan memberikan masukan. Pada saat membuat prototipe itu ada beberapa hal yang kurang ataupun perlu diberikan masukan sehingga nanti program absensi tersebut dapat bekerja atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setelah ada pengujian nanti, kalau terdapat kesalahan atau perlu perbaikan, maka ada pembaharuan prototipe atau memperbarui. Di sini pengembang web melakukan perbaikan dan modifikasi sebatas dimungkinkan untuk perbaikan. Menurutnya adalah pengembangan versi produksi. Pengembang membuat atau menyelesaikan sistem prototipe yang telah dibuat. Yang berikutnya adalah use case diagram sistem informasi. Pada use case di sini adalah terdiri dari admin. Selanjutnya adalah pegawai, di mana pegawai tersebut adalah yang mengisi absensi. Seterusnya adalah yang bawah ini adalah petugas. Di sini banyak sekali jalur use case-nya. Tulisannya maaf kurang jelas. Di sini saya akan menjelaskan bagian masing-masing dari use case, yaitu admin, pegawai, dan petugas. Di sini adalah admin penggunanya. Kebutuhan admin ini untuk memasukkan login sebelum masuk ke halaman administrator dengan menggunakan ID user dan password. Jadi si pegawai tersebut nanti diminta oleh admin untuk memasukkan ID user dan password. Di sini admin dapat mengelola dari model absensinya.
Di sini admin juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus data administrator. Juga admin dapat menambah data pegawai. Admin juga dapat menghapus data pegawai. Admin dapat mengubah, menghapus data bagian dari pegawai, semisal jabatan, ada perubahan jabatan, ada pelatihan, ada kenaikan jabatan. Nah, di sini adalah korelasi dari admin adalah pegawai. Di sini nanti pegawai mengisikan tempat lahir, ada NIP, ada nama, terus jenis kelamin, tanggal lahir, ada fotonya juga, punya password, terus lagi ada tanggal masuk sebagai pegawai, terus ada ID jabatan, dan ID petugas. Jadi nanti si pegawai itu memasukkan data-data awalnya di bagian riwayat kepegawaian. Dan admin nanti dapat mengelola di bagian data pegawai. Admin dapat mengelola pada bagian jabatan. Dapat merubah, dapat menghapus data pegawai dilakukan oleh admin. Juga seandainya si pegawai punya pelatihan, maka dia akan masukkan data pelatihan, yaitu waktu penyelenggaraannya, hasilnya, masalah jenis pelatihannya yang dapat digunakan sebagai referensi untuk kenaikan jabatannya. Dan di sini admin juga mengelola riwayat jabatan dari pegawai, jabatan lama, jabatan baru, dan jabatan-jabatan yang dulu pernah dilakukan. Ini untuk pengelolaan bagian dari data pegawai, yang mana pegawai tersebut nanti melakukan absensi. Jadi data-data riwayatnya itu dimasukin semuanya. Di sini juga korelasi adminnya yang absensinya, yang pada pokok masalahnya di sini kan absensinya, yaitu dia juga mengelola dari pegawai tersebut. Misalnya namanya, terus tanggal absen ya. Nama NIP, nama NIP, tanggal absen, terus tanggal masuk. Nanti jam keluar, seandainya dia keluar, terus jam meninggalkan tempat kerja. Kalaupun dia terlambat, nanti ada pengelolaan dari admin. Dan juga ada keterangan. Seumpamanya dia si pegawai tersebut melakukan keterlambatan, ada keterangannya, ataupun tidak masuk, dia punya keterangannya apa, gitu. Nah, di admin ini juga ada petugas. Nah, petugas juga ini ada berkorelasi dengan pegawai dalam hal pengelolaan kalau di petugas ini kan ada nama petugas, dia juga punya password, ID petugas punya password. Dia juga akan mengelola data pegawai. Semisal ini pendidikannya, riwayat pendidikannya. Ini ada petugas yang mengelola riwayat pendidikannya, misalnya si pegawai tersebut, si A dengan NIP sekian, punya data pendidikan, tahun pendidikan, detail pendidikannya apa. Kalau dia punya pengalaman kerja,
sebelumnya pengalaman kerja apa, ada nama pekerjaannya, detail pekerjaannya, waktu melakukan pekerjaannya. Jadi petugas tersebut membantu si admin untuk pengelolaan data kepegawaian. Jadi di sini yang berperan yaitu admin, petugas, dan si absensi. Kenapa ada petugas yang mengelola riwayat pendidikan, admin yang mengelola absensi? Karena pada pegawai tersebut nanti akan dilakukan penilaian atas kinerja, yang mana absensi tersebut sebagai dasar untuk promosi jabatan. Sebagai contohnya promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan golongan yang lebih tinggi. Maka absen tersebut nanti berguna sebagai data awal pengajuannya. Seperti itu kurang lebihnya. Dalam pengelolaan absensi, petugas nanti dapat mengelola data-data yang akan digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan ataupun data yang lain yang digunakan. Seperti itu kurang lebihnya untuk diagram case-nya. Pada dasarnya data absensi adalah seperti itu untuk pelaporan dari si pegawai untuk diketahui di satuan atas. Untuk kesimpulannya, untuk sistem informasi absensi dari perancangan yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan, sistem informasi berbasis web memerlukan jaringan karena berbasis web. Jadi di sini diperlukan internet untuk koneksinya. Sistem absensi memerlukan sumber daya di bidang komputer dari pegawai. Paling tidak si pegawai tersebut mempunyai ilmu IT untuk pengisian absensi, walaupun di sini adalah sistem sederhana karena biasanya kan sudah ada form-formnya, tinggal mengisi daftar hadirnya. Jadi tidak begitu rumit. Sistem informasi absensi memerlukan perangkat komputer input data absensi, sudah jelas, atau juga dapat diganti dengan smartphone. Dengan menggunakan aplikasi berbasis web, pegawai dapat meminimalisir kehilangan atau kesalahan pencatatan data baik dalam proses absensi di sini maupun pembuatan laporan absensi, karena pada dasarnya program tersebut telah didesain sedemikian rupa hingga pada saat pegawai melakukan absensi, data tersebut sudah terinclude atau ada data turunannya, yaitu seumpamanya masuk jam berapa, jam 7, nanti seumpamanya terlambat, keterangannya apa, terlambat jam berapa, catatannya apa, itu sudah di-include pada aplikasi pemrograman yang tersebut. Jadi pegawai itu biasanya tinggal mencetak atau memberi tanda saja di lembar absensi di laman webnya. Data absensi dapat diolah secara terstruktur yang dapat memberikan kemudahan kepada pegawai dalam proses pencarian data absensi. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.